Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, di sini setelah kita membahas metode titik tengah dan metode trapesium untuk mencari integral numerik, ya. Di sini kita ada satu metode lagi, yaitu namanya nanti metode Simpson, ya. Bagaimana idenya? Idenya adalah gampangnya seperti ini. Perhatikan bentuk grafik fungsi pada bagian atas subinterval yang sudah kita gambarkan tadi. Pada metode titik tengah, karena dia bentuknya persegi panjang, subintervalnya, otomatis bagian atasnya dia hanya bentuknya seperti ini saja ya. Yang bentuknya seperti ini dia adalah fungsi konstan ya. Fungsi konstan dari fxi-1 sampai fxi. Kemudian untuk metode trapesium, dia bisa turun seperti ini, bisa naik seperti ini, ya kan? Dia siapa? Dia adalah fungsi linier dari fxi-1 sampai fxi. Nah, metode Simpson di sini kita tingkatkan lagi. Kalau fungsi konstan, dia x pangkat 0. Ketika fungsi linier, dia x pangkat 1. Ya. Atau kita bisa menuliskan AX plus B gitu saja. Nah, metode Simpson di sini kita bentuk bagian atasnya dia fungsi kuadrat, otomatis parabola. Bisa parabola menghadap ke bawah, bisa parabola menghadap ke atas. Dan ada satu lagi fungsi kubik, berarti dia nah belok dua kali gitu ya. Oke, dan lain sebagainya. Oke. Otomatis di sini nantinya dia berbentuk ax kuadrat plus bx plus y, yang di sini ax pangkat 3 plus bx pangkat 2 plus jx plus d. Oke ya, bentuknya konsepnya seperti itu. Dan kita hanya fokus di bagian atasnya saja. Yang awalnya metode trapesium, kita bisa lihat kalau ditarik garis lurus dari x0 sampai x1, errornya masih terasa. Ya, kemudian setelah kita menggunakan fungsi kuadrat untuk menghampirinya yang bagian atasnya, dia menjadi lebih smooth, ya, menjadi lebih halus. Otomatis aproksimasinya akan menjadi lebih bagus. Ya, harapannya seperti itu. Sehingga muncullah metode Simpson ini tadi. Idenya bagaimana? Idenya sebenarnya ada penjelasannya. Nanti bisa saya jelaskan di lain waktu bagaimana memperolehnya. Sementara ini kita langsung saja lanjut untuk menggunakannya saja. Ya. Dari sini syaratnya masih sama, fx-nya continue di interval A sampai B, intervalnya dibagi menjadi n buah subinterval, panjangnya sama, yaitu delta x b min a per n, di mana n adalah bilangan bulat genap. Oke, ini yang kita sebut metode Simpson sepertiga nantinya. Kenapa? Karena di formulanya ada sepertiga. Oke, gampangnya seperti itu. Nah, di sini n-nya tapi syaratnya harus bilangan bulat genap. Oke ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita hanya punya x0 sampai x1, misalkan dua titik gini, kita tidak bisa mengenerate suatu fungsi parabola. Ya. Kita bisa mengenerate fungsi parabola ketika kita punya tiga titik. Gampangnya seperti itu. Ketika kita punya tiga titik, jadi kita bisa membuat fungsi parabola ini tadi. Otomatis yang awalnya kita cuma punya x0 sama x1, kita harus punya x0, x1, dan x2. Otomatis untuk selanjutnya, di sini misalkan seperti ini, kita juga harus punya x2, x3, x4. X4, X5, X6. Nah, dari situlah alasan kenapa panjang panjang banyaknya subintervalnya harus genap gitu ya. Kalau tidak genap nanti tidak bisa mengenerate atau membangun fungsi kuadratnya itu tadi. Ya, kita lanjutkan. Sn di sini dia akan sama dengan sepertiga delta X. Sepertiga kali delta X kemudian dikali di sini secara umum nantinya dia akan berbentuk untuk luasan tiap bagian, misalkan L1 gitu ya, dia adalah sepertiga delta X dikali dengan Fx0 ditambah 4
fx1, oke, ditambah fx2. Nah, gampangnya seperti ini. Kemudian L2 dapat L3, dapat L4 sampai Ln. Ya. Otomatis fx0-nya cuma sekali saja. Fx1-nya memang sudah dikali 4 dari awal. Fx2-nya ketemu sama fx2 yang di L2, sehingga 2fx2. Fx3-nya kali 4, Fx4-nya kali 2, dan seterusnya sampai Fxn. Dari sini dapat kita lihat polanya. Yang ujung-ujungnya biarin ya, kita nggak anggap. Yang kita lihat yang bagian tengah, otomatis di sini untuk yang X-nya ganjil, nah, yang ganjil dia akan dikali 4. Berarti 4 dikali Fx1 ditambah Fx3 ditambah Fx5 dan seterusnya. Oke ya. Ini untuk yang ganjil. Sedangkan yang genap kita dapat lihat 2, 4 dan seterusnya dia dikali 2. Otomatis dari situlah kita bisa mengenerate formula yang bagian bawah, yaitu sepertiga delta X-nya masih tetap, Fx0 adalah Fa, Fxn adalah Fp. Dari sini berarti ketika I-nya di sini ganjil, kita akan kalikan dengan 4 nantinya. Jadi, untuk yang I-nya ganjil, sigma I mulai 1 sampai N-1, dengan syarat I-nya ganjil, kita jumlahkan. Yaitu yang bagian ini tadi, sekaligus sigmanya ya. Ini yang atas ini tadi. Yang ganjil-ganjil kita jumlahkan Fx1, Fx3, Fx5, dan seterusnya sampai Fxn-1 ya. Kemudian kita kalikan 4. Yang berikutnya di sini untuk yang bagian genap berarti fx2, fx4, fx6 dan seterusnya kita jumlahkan. Ketika jumlahnya sudah dapat kita kalikan 2. Nah, kalau sudah kita punya per komponen, kita jumlahkan, kita kalikan sepertiga delta X, ketemulah nilai aproksimasinya dari integral yang kita inginkan. Oke, idenya seperti itu. Sekarang untuk errornya, kita bisa punya, kalau tadi errornya trapesium dan apa namanya metode titik tengah sudah punya. Sekarang kalau Simpson sepertiga, karena dia memuat fungsi kuadrat, otomatis di sini kita akan menggunakan turunan keempatnya. Oke, turunan keempatnya yaitu turunan keempat di interval A sampai B. M-nya di sini sekarang adalah nilai maksimum dari turunan keempatnya, mutlaknya ya. Sehingga batas errornya kita akan punya, errornya akan kurang dari sama dengan M dikali B min A pangkat 5 dibagi dengan 180 N pangkat 4. Oke ya. Ya, salah satu penggunaannya ya tadi untuk mencari nilai n minimum berapa supaya bisa menjamin errornya sekian gitu ya, tidak lebih dari sekian. Kita lanjut ke contoh untuk menggunakan metode Simpson. Walaupun contoh 1 dan contoh 2 tadi bisa juga kita menggunakan metode Simpson untuk menghampirinya ya. Sekarang kita coba yang sedikit ada soal ceritanya gitu ya. Luas penampang aliran, ya, kita misalkan A, area, diperlukan di bidang teknik sumber daya air, termasuk perkiraan banjir dan perancangan waduk. Sebuah contoh di sini dapat kita lihat di bawah, data titik mewakili lokasi di mana perahu berlabuh dan pembacaan kedalaman. Menggunakan gunakan metode Simpson sepertiga, di mana H sama dengan 2 meter. H di sini siapa? H di sini dia adalah delta X-nya. Dia meminta delta X-nya adalah 2 meter untuk memperkirakan luas penampang dari data di atas. Nah, sekali lagi di sini karena menghitung luas, otomatis konsep yang kita bawa adalah integral. Oke, integral dari siapa? Ya ini tadi, kita sudah punya. Oke, kita akan gunakan metode Simpson sepertiga. Pertama, hanya sama dengan 2 meter. Di sini A-nya berapa? A-nya adalah 0, ini A, ini adalah B,
kemudian jarak 2 meter. Ini kayaknya pas ini kayaknya. Ini 2, 4, 6, 8, 10. Oh ya, ini pas 12. Kemudian berapa ini? 14, 16, 18. Oke. Sehingga N kita berapa? Pertanyaannya. N kita adalah 10. Ya, ada 10. Oke. N-nya 10 karena diminta jaraknya atau panjang subintervalnya adalah 2 meter ini tadi. Lanjut, untuk pembacaan datanya nggak ada masalah ya, saya rasa. Di sini sudah diberikan, berarti kita punya fx0-nya ini 0, gitu kan. Yang ini 1,8 adalah fx1. Oke, fx1 di mana ini x0, ini x1, x2, x3, x4, x5, dan seterusnya sampai x10. Ya. Di sini 2 berarti fx2, ini fx3, fx4, dan seterusnya. Ya, sudah punya datanya seperti itu, tinggal kita gunakan eh, metode Simpson sepertiganya. Oke, metode Simpson sepertiga kita intip sedikit. Ya, berarti kita akan memerlukan apa saja tadi? FA, FB, kemudian yang ganjil sendiri, yang genap sendiri. Oke, gampangnya seperti itu. Oke, dari sini, eh, maka dari itu kita perlu, kalau sudah punya datanya, lebih enak menurut saya. Tinggal kita jumlahkan saja ya. Ini tadi X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10. Oke. Kita sudah punya masing-masing di mana X0 sama X10 tidak ikut ya, karena dia titik ujungnya. Ya, kita kelompokkan yang ganjil dengan ganjil. Berarti ini ganjil. Ya, oke. Ya, kita jumlahkan. Berarti kita pertama nyari sigma untuk yang ganjil. Kalian di sini saya hanya coret-coret, nanti silakan dirapikan. Bisa langsung masuk ke formulanya kalau kita sudah punya datanya seperti ini. Ya. Sehingga bisa juga dicari untuk I mulai 1 sampai 9, di mana I-nya ganjil. Oke ya. Dari fxi. Dari sini berarti dia sama dengan fx1 ditambah fx3 dan seterusnya sampai fx9. Oke, yang saya kasih anak panah ini tadi adalah nilai fungsinya, tinggal kita jumlahkan saja. Otomatis kita akan punya 1,8 tambah 4 tambah 6 tambah 3,6 tambah 2,8. Kita peroleh jumlah untuk yang ganjil. Kemudian kita juga cari jumlah untuk yang genap. I mulai 2 sampai N-2. N-2-nya di sini adalah 8. Oke ya. Dari fxi, di mana I-nya genap. Oke. Ketika I-nya genap, ya berarti yang ini ya. Oke. Tinggal kita cari yang genap. Kita jumlahkan berarti dia sama dengan fx2 tambah fx4 dan seterusnya sampai dengan fx8. Kita jumlahkan, kita peroleh di sini 2 tambah 4 tambah 4 tambah 3,4. Hasilnya berapa? Oke, masing-masing sudah punya. Kemudian jangan lupa FA. FA-nya di sini 0. Kemudian FB-nya juga 0. Nggak asik. Oke, sudah masuk ke formula, yaitu masukkan untuk aproksimasinya dari S10 ini tadi ya. S10 berarti dia sepertiga. Delta X-nya berapa? Delta X-nya ini tadi H ya. Oke, sepertiga kali 2, kemudian dikali FA-nya 0, ditambah 4 dikali hasil yang ini. Oke, ditambah 2 dikali hasil yang di sini. Oke ya, ini bawa ke sini. Oke, kemudian ditambah FB-nya 0. Oke, sudah dapat aproksimasinya. Tinggal kalian tuliskan secara rapi, secara sistematis, sebagai latihan untuk ujiannya nanti ya. Oke.
Ya, itu untuk metode Simpson sepertiga ya. Silakan dilengkapi. Simpson tadi ada yang fungsi kuadrat, ada yang fungsi kubik. Di sini yang kubik kita akan mengenalnya dengan metode Simpson 3/8. Ya, kurang lebih intinya sama. Kemudian formulanya yang berbeda, dia muncul 3/8 ya, dikali dengan delta X. Kemudian di sini bentuknya dia akan muncul fx0-nya tetap sama fxn, yang berbeda adalah dia nanti L1-nya dia akan berbentuk sebentar, hapus saja, kita tulis ulang. Untuk L1-nya dia akan berbentuk 3/8 delta X, kemudian dikalikan fx0 ditambah 3 fx1 ditambah 3 fx2 ditambah fx3. Oke ya. Dengan alasan serupa dengan yang tadi, kalau misalkan Simpson sepertiga, dia fungsi kuadrat, otomatis n-nya, banyak subintervalnya, dia harus kelipatan 2 atau bilangan genap. Kalau Simpson 3/8, karena dia fungsi kubik, maka dia memerlukan eh, bukan 3 titik, tapi 4 titik. Otomatis dengan ide yang serupa, n-nya di sini harus kelipatan 3. Oke ya, syaratnya di situ. N-nya harus kelipatan 3. Oke, ketika sudah kita punya bentuknya seperti ini akhirnya. Ya, X0-nya Kak biarin. Berarti untuk yang salah. 1, 2, dia dikalikan 3. Untuk X3, dia akan ditambahkan dengan X3 yang untuk di L2. Otomatis X3-nya akan dikali 2. Polanya, polanya di sini dia akan kita lihat ketika dia 1, 2, dia kali 3. 4, 5, dia kali 3. Oke ya. Siapa yang dikali 2? Yang dikali 2, 3, 6, 9, dan seterusnya. Dia dikali 2. Otomatis ketika XI-nya nanti dengan I-nya kelipatan 3, X3, X6, X9, X12, dia akan dikalikan 2. Sedangkan yang bukan kelipatan 3, dia akan kita kalikan 3. Sehingga kita dapat tuliskan rumusnya, yaitu FA-nya ujung sama FB tetap. Kemudian di sini kita mulai yang dikali 2 tadi saya bilang, yaitu ketika I-nya mulai 3 sampai N-3, I mod 3 sama dengan 0. Apa I mod 3 itu? I mod 3 adalah sisa pembagian dari I dibagi 3. Karena sisa pembagiannya 0, artinya dia kelipatan 3. Gampangnya seperti itu ya. Oke, kita jumlahkan untuk yang I-nya kelipatan 3, fxi-nya dapat jumlahnya, kalau sudah kita kali 2. Sedangkan yang bukan kelipatan 3, 1, 2, 4, 5, dan seterusnya, ya, yang I mod, ketinggalan ini. Harusnya I mod 3 ya. I mod 3 tidak sama dengan 0. Artinya apa? Artinya dia ketika kita bagi 3 bersisa ya, punya sisa pembagian. Artinya dia tidak habis dibagi 3. Oke, contohnya ya tadi 1, 2, 4, 5, 7, 8, dan seterusnya. Kita jumlahkan, ketika sudah punya jumlahnya, kita kali 3, sudah selesai. Jumlahkan kali 3/8 delta X, selesai sudah. Oke ya, sebagai contoh, ya, supaya Anda latihannya terpenuhi, di sini saya kasih contoh integral 1 sampai 3 dari 64 kali X min 1 kali 4 pangkat min X dx. Oke. Gunakan metode Simpson 3/8 dengan banyaknya subintervalnya 6 saja. Nggak usah banyak-banyak ya. Langkahnya masih sama dengan yang tadi. Kita mulai dengan panjang subinterval dulu. Setelah panjang subinterval beres, lanjut di sini mungkin, oke, saya tuliskan ini panjang subinterval. Kalau panjang subinterval sudah, bisa cari per komponen dulu.
Ya, eh berarti panjang subinterval ini sekalian kalian itu ya. Ya, di sini delta X-nya adalah 3 kurang 1/6, yaitu 2/6, sepertiga. Ya, dari sini sekalian kalian cari ya batas-batasnya X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6-nya berapa? X0-nya otomatis 1, X1-nya adalah 1 tambah sepertiga gitu ya. 1 tambah sepertiga, 4 per 3, 4 per 3 tambah sepertiga, 5 per 3, 5 per 3 berarti di sini 2, ya kan? 7 per 3, 8 per 3, 3. Oke ya. Ini adalah X0, X1, X2 sampai X6. Dari sinilah baru kalian bisa mencari yang tadi sigma, di mana I-nya mulai 1 sampai N-1 berarti sampai 5. Oke ya. Dari fxi, di mana I mod 3 tidak sama dengan 0 ya. Berarti cari yang dia tidak habis dibagi 3. Di sini kita akan punya fx1 tambah fx2 tambah fx4 tambah fx5. Oke ya. Kalian cari hasilnya berapa. Di mana fx1 ya f4 per 3. Dimasukkan kemana? Ke fungsinya ini. Oke ya. Nah, itu yang perlu usahanya. Kalau sudah, silakan dicari untuk yang I-nya mulai 3 sampai N-3. Sampai 3. Oh, cuma satu berarti ini ya. Oke. Dari sini di mana I-nya I mod 3 sama dengan 0. Artinya dia kelipatan 3. Oke. Dari sini kita punya hanya F3 saja. Fx3. Fx3 kalian cari nilainya berapa. Kebetulan cuma satu kan ya. Kalau sudah, masuk ke formula untuk proses aproksimasi. Aproksimasi kita pakai formula yang tadi, yaitu 3/8 delta X, kemudian yang FA ditambah 0,2 ini tadi dikali 4, salah, kali 3, poin ketiga ini dikali 2, kemudian ditambah FB. Oke, hanya itu. Silakan dilengkapi sebagai latihan. Jika ada pertanyaan, nanti bisa sampaikan ke saya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.